Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam mutalaah buku karya Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam, pendiri Jamaah Ahmadiyah, memasuki mutalaah yang keempat, yakni berkenaan dengan siapakah Imam Mahdi itu. Dengan demikian, apa yang saya katakan itu bukanlah suatu alasan untuk merasa heran. Bahkan ini adalah suatu kesempatan untuk mengucapkan syukur yang berulang kepada Tuhan. Ini adalah suatu kesempatan untuk memperbaharui keimanan dan keyakinan bahwa Tuhan semata-mata karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggenapkan janjinya. Nubuatan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi kenyataan tanpa ditunda satu menit pun. Bukan saja nubuatan telah menjadi genap, melainkan juga pintu telah dibuka buat penggenapan beribu-ribu nubuatan lainnya, penampakan mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, bila memang Anda mempunyai kepercayaan terhadap pertolongan Tuhan, maka Anda seharusnya memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan. Anda harus bersujud berulang kali sebagai tanda terima kasih kepada Ilahi. Ini adalah zaman yang ditunggu-tunggu oleh nenek moyang kita, namun tidak juga datang pada zaman itu. Banyak generasi yang telah berlalu dan zaman itu juga tidak datang. Zaman itu telah datang kepada Anda sekarang. Anda harus bersyukur karenanya, dan Anda boleh mengambil faedah daripadanya. Saya mesti mengatakan, dan saya tidak bisa dihentikan untuk mengulang-ulangnya, bahwa saya adalah wujud yang dijanjikan dan telah diutus untuk mengembalikan keimanan serta menanamkannya kembali dalam kalbu hati manusia. Saya ulangi, saya adalah wujud yang dijanjikan dan telah diutus untuk mengembalikan keimanan serta menanamkannya kembali dalam kalbu dan hati manusia. Saya, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, telah diutus persis seperti telah diutusnya matsil saya yang diutus untuk mengikuti manusia ilahi yang mereka sebut Kalimullah. Saya telah datang seperti dia yang rohnya menderita kesusahan di bawah pemerintahan Herodes dan yang akhirnya diangkat ke surga. Kedatangan saya menjadi mendesak setelah kedatangan Kalim yang kedua, yakni dia yang lebih besar daripada Kalim yang pertama. Disebabkan dia penghulu nabi-nabi, Kalim yang kedua ini telah datang untuk mengalahkan dan menghinakan Firaun pada zamannya. Mengenai dialah apa yang dikatakan dalam kitab suci, yaitu artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu sekalian seorang Rasul sebagai saksi atas kamu sekalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun seorang Rasul. Quran Surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, ayat yang ke-16, dihitung dengan basmalah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jadi sesuai dengan ayat ini, kepada Kalim yang kedua ini, yang sama dengan yang pertama, tetapi lebih unggul dalam derajat kerohanian, juga telah dijanjikan masih seperti yang pertama. Al-Masih yang kedua ini telah datang dengan kekuatan dan sifat Al-Masih yang pertama pada zaman yang sama, dengan dan setelah lewat jangka waktu yang sama, setelah zaman Kalimnya sendiri, yakni setelah kurang lebih 1400 tahun. Kedatangannya telah digambarkan dalam nubuatan sebagai yang turun dari langit. Akan tetapi
turunnya itu bersifat rohaniyah. Dalam muhawarah atau bahasa kerohanian, orang yang mencapai kesempurnaan itu naik ke langit. Bila mereka datang untuk memperbaiki umatnya, mereka bisa dikatakan sebagai turun dari langit. Al-Masih yang kedua telah turun pada saat-saat yang serupa dalam segi-segi utamanya dengan saat-saat Al-Masih yang pertama. Al-Masih putra Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, agar menjadi tanda bagi mereka memiliki pengertian. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang dapat disampaikan pada kesempatan mutalaah yang keempat ini. Siapakah Imam Mahdi di akhir zaman ini yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jamaah Ahmadiyah, di mana bila telah mendakwakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini sebagai Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi di abad yang ke-14. Dan hanya beliaulah pada saat itu yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di mutalaah selanjutnya dalam buku Kemenangan Islam ini, dalam buku Patah Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.